Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM 2311050111 dari kelas 5 IPIID. Di sini saya akan membuat video tutorial penelusuran menggunakan aplikasi Tafsir Ibnu Katsir, penelusuran Waqfiyah, penelusuran Maktabah Syamilah, penelusuran Jawami' Al-Kalim, dan penelusuran Nurbook atau Nurmax. Yang pertama yaitu kita masuk penelusuran menggunakan aplikasi Tafsir Ibnu Katsir, di mana Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir dengan corak bi'al-matsur atau bi'al-riwayah, karena dalam tafsir ini sangat dominan memakai riwayat atau hadis, pendapat sahabat dan tabi'in. Di dalam tafsir ini menggunakan metode tahlili atau analitis, karena dalam penafsiran ayat demi ayat dilakukan secara analitis menurut urutan mushaf Al-Quran. Tujuan aplikasi Tafsir Ibnu Katsir ini yaitu membantu pengguna dalam mempelajari dan memahami Al-Quran berdasarkan karya tafsir klasik terkenal seperti Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama yaitu kita klik website download Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian akan tampil nantinya pada bagian ini kita klik tafsirfull.exe. Setelah kita klik ini, maka nanti akan muncul secara otomatis hasil downloadnya berupa aplikasi. Setelah ini kita klik 2, maka secara otomatis aplikasi ini sudah dapat kita gunakan. Akan muncul tampilan seperti ini, di mana aplikasi ini memiliki fitur-fitur. Yang pertama yaitu ada fitur home, biasanya berfungsi untuk kembali ke halaman awal aplikasi atau halaman utama. Kemudian ada fitur menu previous page, di mana fungsi dari menu ini yaitu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada next page, yaitu untuk maju ke halaman berikutnya. Kemudian ada last page. Di dalam fitur ini yaitu nanti secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman terakhir. Kemudian ada fitur back, yaitu untuk fitur kembali ke halaman sebelumnya. Coba kita klik terlebih dahulu, maka secara otomatis kita akan kembali ke halaman yang kita telusuri sebelumnya. Kemudian ada fitur forward, yaitu untuk tampil ke halaman sesudah kita lakukan atau kita berikan tindakan. Selanjutnya ada fitur konten, kemudian ada fitur bookmark. Fitur ini yaitu dapat dilakukan untuk menandai halaman tertentu agar bisa nanti kita buka kembali dengan cepat. Misalnya di sini, maka secara otomatis fiturnya sudah dapat kita tambahkan supaya nanti cepat kita bisa buka kembali. Kemudian ada print. Yang print ini fungsinya yaitu apabila nanti kita membutuhkan suatu tafsir tersebut untuk kita print atau kita cetak, maka dapat kita klik print, menu print ini. Kemudian ada search. Di dalam search ini yaitu digunakan untuk mencari ayat tertentu dengan menggunakan kata kunci dalam tafsir, serta kita dapat pencarian dalam pembahasan secara spesifik. Contohnya di sini yaitu kita buka surat Al-Fatihah. Di sini akan dijelaskan yaitu tentang hadis-hadis menerangkan keutamaan surat Al-Fatihah, hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat berjamaah. Misalnya kita buka yaitu membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang dalam salat berjamaah. Maka di sini akan tampil tafsir-tafsir mengenai membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat berjamaah. Misalnya yang pertama ini, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah sebagaimana diwajibkan pula atas imamnya berdasarkan kepada keumuman makna hadis-hadis tertentu. Di sini ada juga ayatnya yang kemudian di sini ada hadis yang untuk penguat dari kalimat-kalimat tersebut. Misalnya arti hadisnya yaitu barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imamnya baginya adalah bacaannya juga. Di sini sudah jelaskan, misalnya itu kita buka pada
Al-Fatihah ayat 1. Di sini kita coba pada surat yang lain. Misalnya kita buka surat Luqman. Kita contoh Luqman ayat 1 sampai 5. Di sini akan tampil yaitu Quran surat Luqman ayat 1 sampai 5, di mana di dalam tafsir surah Al-Baqarah telah diterangkan semua berkaitan dengan permulaan surat seperti ini, yang singkatnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka di sini akan tampil semua ayat-ayat dalam Al-Quran atau semua surat dalam Al-Quran yang dapat kita cari di dalam aplikasi ini. Akan dijelaskan dari setiap ayat-ayat yang ada dalam surat tersebut. Mungkin untuk aplikasi selanjutnya yaitu kita diminta untuk penelusuran Waqfiyah, di mana Al-Maktabah Al-Waqfiyah ini merupakan situs perpustakaan Arab digital yang sangat lengkap karena di dalamnya memuat berbagai macam kitab disiplin ilmu, mulai dari yang klasik hingga kontemporer. Koleksi buku yang ada di dalamnya sangat beragam. Jika dilihat dari judul besarnya, terdapat Al-Quran beserta terjemahannya dalam beberapa bahasa asing. Kemudian ada buku ulumul Quran, buku tafsir, buku hadis, dan buku-buku lainnya. Langkah-langkahnya yaitu dapat kita lakukan dengan yang pertama, dapat kita ketikkan yaitu dapat kita ketik waqfiyah.com. Maka secara otomatis kita langsung masuk ke dalam situs Waqfiyahnya sendiri. Untuk memudahkan kita dalam penggunaan aplikasinya, maka kita bisa menggunakan fitur translate. Nah, di sini akan tampil fitur-fitur utamanya, yaitu ada fitur paling banyak dipentaskan, ada fitur berdasarkan penulis. Nah, di sini akan tampil yaitu berdasarkan penulis, supaya kita nanti mudah, misalnya kita mencari berdasarkan penulis, misalnya kita membutuhkan buku berdasarkan penulis-penulis tertentu, maka di sini akan tampil, misalnya di sini ada Ibnu Al-Rif'ah, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Ansari, Abu Al-Abbas, dan yang lain-lainnya. Misalnya kita klik, maka di sini akan tampil, sebelumnya di sini akan ada deskripsi tentang penulis tersebut, kemudian ada tampil beberapa buku karya penulis tersebut. Misalnya kita pilih buku yaitu tentang penjelasan kenabian yang cukup tentang peringatan diikuti dengan bimbingan ilusi kecukupan. Di sini buku karya dari Ibnu Al-Rif'ah dan lainnya. Nah, di sini akan tampil informasi-informasi dari buku tersebut, mulai dari penulis, kasus pengindeksan, penerbit, jumlah volume, jumlah halaman, dan yang lainnya. Untuk downloadnya kita dapat lakukan di sini. Misalnya di sini ada bagian halaman pemberian hadiah, kemudian ada beberapa, dibagi menjadi beberapa file. Misalnya kita download pada bagian 7, yaitu bagian haji. Maka secara otomatis nanti akan terdownload filenya dan dapat kita gunakan dan dapat kita simpan. Maka di sini
dapat kita telah berhasil kita download buku tersebut mulai dari halaman awal sampai halaman terakhir. Dari buku tersebut terdapat yaitu 544 halaman. Melalui Workfia ini kita dapat mendownload buku tersebut. Baik, mungkin hanya di sini ada link, kita buka link browsernya yaitu Al-Maktabah Syamilah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini untuk mempermudah kita translate terlebih dahulu ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa tampilan menunya, yaitu yang ini merupakan browse perpustakaan atau pencarian dari situs perpustakaannya. Kemudian di sini ada situs pencarian perpustakaan, misalnya kita ingin mencari buku mengenai apa atau sesuai kebutuhan kita, dapat kita cari secara langsung menggunakan menu ini. Maka akan muncul misalnya di sini ada yaitu download perpustakaan, katalog penulis. Misalnya kita klik pada browse perpustakaan atau pada bagian perpustakaan, maka akan muncul beberapa, yaitu tentang iman, perbedaan dan respon. Misalnya kita klik ilmu pengetahuan Quran dan asal-usul interpretasi. Di sini akan tampil yaitu pilihan dari buku tersebut, yaitu tentang pertanyaan Nafi Ibnu Al-Azraq, yaitu Al-Quran yang aneh dalam bentuk puisi Arab. Misalnya kita klik, maka di sini akan muncul yaitu kartu buku dan indeks subjek. Misalnya yaitu bukunya Al-Quran aneh dalam puisi orang-orang Arab, kemudian penulisnya tentang Taman Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Al-Quraisy Al-Hasemi Abu Al-Abbas. Kemudian ada penomoran bukunya, kemudian ada halaman penulis, dan di sini ada indeks topik dari buku tersebut. Misalnya kita ambil bagian dari yang 16, yaitu maka akan tampil hasil dari pencarian kita pada bagian 16 tadi tentang pengorbanan, yaitu di sini akan tampil hadis-hadisnya. Misalnya dia berkata, Putra Abbas ceritakan tentang perkataan Allah yang Maha Kuasa dan bahwa Allah tidak haus akan hal itu dan jangan berkorban. Maka di sini akan yang di sebelah kanan ini yaitu bab-bab dari buku tersebut. Misalnya terdiri dari beberapa bab, maka kita dapat klik pada setiap babnya. Kemudian di sini ada fitur download perpustakaan. Di sini kita dapat melakukan download perpustakaan tersebut. Dan ini ada untuk versi Android, versi iPhone, dan ada untuk versi komputer Windows dan lainnya. Apabila kita ingin mendownload perpustakaannya, maka dapat kita klik dari bagian yang ini. Mungkin langkah pertama yaitu kita dapat ketikkan di Google kita, yaitu kata kuncinya dengan Norbook. Maka dapat kita pilih yaitu pada bagian yang ada tulisan Arabnya. Kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dari aplikasinya tersebut. Kemudian di sini ada beberapa tampilan menu. Yang ini yaitu ada tampilan menu beranda.
Di sini yang bagian ini yaitu merupakan tampilan menu beranda. Kemudian yang ini yaitu penelusuran. Misalnya kita mau mencari tentang buku apa yang kita inginkan. Misalnya pada bagian ini yaitu ada buku Ad-Diniyah Al-Islamiyah wal Ilmum Asy-Syariah, yaitu tentang agama Islam dan ilmu syariah. Kemudian ada bagian yang pada tampilan menu ini yaitu merupakan tampilan ikon penulis buku. Kemudian yang ini merupakan ikon daftar. Untuk mempermudah kita bisa misalnya menggunakan atau kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita itu dapat lihat bahwa di sini ada menu utama, ada bagian buku, ada penulis buku, ada daftar, ada sistem pencarian. Misalnya ini pada menu utama, misalnya kita di sini mau mencari, misalnya kita ketikkan di sini pencarian tentang umroh, lalu enter. Nah, setelah kita pencarian tentang umroh, maka di sini akan muncul tampilan yaitu pilihan dari hasil pencarian kita, yaitu ada beberapa buku, daftar buku yang merupakan menjelaskan tentang umroh. Misalnya kita klik buku yang ini. Di sini akan tampil misalnya pencarian kita yaitu tentang umroh, maka akan tampil akan muncul tampilan dari beberapa buku yang tersedia yang menjelaskan tentang umroh sesuai dengan yang kita cari atau menggunakan kata kunci yang kita gunakan. Sangat banyak buku yang ada di sini menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini yaitu akan muncul artikel yaitu mulai dari panduan dari kebijakan umroh dan dari sunnah kenabian. Maka di sini akan dijelaskan secara lengkap. Kemudian ada bagian-bagian bukunya, ada novel dan cerita sastra, ada agama Islam, kemudian ada interpretasi dari Al-Quran. Misalnya kita klik yang buku ini, maka akan tampil yaitu identitas dari buku-buku tersebut, mulai dari penulisnya. Ya, di sini penulisnya yaitu Muhammad bin Ibrahim. Nah, berarti di sini kita dapat melihat beberapa buku lainnya dari aplikasi Nurbook ini.
Dan dari aplikasi ini juga dapat kita buku ini dapat juga kita download. Dari buku ini dapat juga kita download. Mungkin hanya sekian video tutorial dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.